Dalam dunia otomotif, persaingan antara Honda dan Yamaha benar-benar ketat, bukan hanya di Indonesia aja, contohnya di Malaysia. Untuk itu, beberapa pabrikan seringkali berada di belakang kedua pabrikan ini, yaitu Honda dan Yamaha. Dengan pasaran yang dipegang Honda di Indonesia ini, membuat Yamaha juga berada di belakangnya. Namun, ada perbedaan yang terjadi di negara Malaysia, di mana Yamaha memegang pasar di sana. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Seperti yang kalian tahu, di negara Indonesia ini, dalam persaingan kendaraan bermotor, khusus yang market share leadernya adalah Honda, yang penjualannya sangat tinggi, di mana Honda menguasai hampir dari 75% market share, sedangkan Yamaha berada di posisi kedua, yaitu 20% market share. Tapi di Malaysia situasi ini sangat berbeda, yaitu dikarenakan penjualan Honda di Malaysia pada tahun 2019 yang lalu itu kalah dengan Yamaha. Kenapa Honda bisa kalah dengan Yamaha di Malaysia? Kita mengambil contoh dan melihat data dari Malaysia Associate of Motorcycle Manufacturer pada tahun 2019 kemarin. Total penjualan sepeda motor di Malaysia mencapai 546.813 unit, yang berarti naik sekitar 15,9% dari tahun sebelumnya, dan 60%-nya terbagi untuk dua pabrikan Jepang, yaitu Honda dan Yamaha. Tapi di sana 60%-nya aja masih dibagi oleh dua merek, sedangkan di Indonesia 75% market share-nya dikuasai oleh satu pabrikan aja. Walaupun demikian, penjualan Yamaha di Malaysia lebih unggul karena sepanjang tahun 2019 kemarin, Hong Li Hong Yamaha telah menjual sebanyak 209.403 unit dan menguasai 36% market share, sedangkan Honda hanya menjual sebanyak 187.000 unit. Untuk Kawasaki, walaupun kemarin muncul kabarnya jika pabrikan Jepang yang identik dengan warna hijau itu angkat kaki dari Malaysia, tapi penjualan di sana sepanjang tahun 2022 mencapai 52.000 unit dan berada di posisi ketiga di Malaysia. Yamaha dikenal karena menghasilkan produk dengan kualitas tinggi yang sangat baik. Yamaha telah beroperasi di Malaysia selama bertahun-tahun dan telah membangun reputasi yang kuat dalam memproduksi sebuah sepeda motor yang handal, awet, dan memenuhi kebutuhan pasar Malaysia. Kemudian, Yamaha juga memiliki distribusi yang baik luas di Malaysia dengan dealer-dealer yang tersebar di seluruh negeri, dan hal ini tentu aja memudahkan konsumen untuk mendapatkan layanan purna jual dan suku cadang yang mudah. Lalu, Yamaha juga telah melakukan investasi yang besar dalam pemasaran dan promosi di Malaysia, yaitu karena mereka aktif dalam mengadakan acara-acara sponsor, promosi, acara olahraga, dan hiburan, serta bekerja sama dengan komunitas pengendara untuk membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Dan Yamaha juga berhasil menyesuaikan produk mereka dengan preferensi dan kebiasaan pengendara Malaysia, termasuk memperhatikan faktor-faktor budaya dan lingkungan. Namun seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, di Indonesia, Honda menguasai lebih dari 75% market share, sedangkan Yamaha berada di posisi kedua dengan 20% market share. Dari data yang kita keluarkan, kita bisa memastikan kalau AHM selama 12 bulan di tahun 2021, mereka berhasil menjual motor sebanyak 3,6 juta unit motor, dan penjualan 3,6 juta unit ini sangat sulit pada saat itu karena sedang COVID. Dibandingkan tahun 2020, pabrikan Honda ini berhasil meningkatkan penjualannya hingga 30% dari tahun sebelumnya yang terjual 2,9 juta unit. Namun kenapa Honda sangat berkuasa? Menurut pengawas otomotif sekaligus pengajar di Institut Teknologi Bandung yaitu Giannis Pasaribu mengatakan, konsumen roda 2 di Indonesia merupakan salah satu yang terunik di dunia. Ini disebabkan karena pertimbangan mereka dalam memilih sepeda motor bukan hanya soal harga, melainkan brand atau apapun model yang sedang marak digandrungi. Sementara itu, alasan lakunya motor Honda di Indonesia ini, dirinya berpendapat secara umum bahwa di kepala masyarakat Indonesia sudah tertanam bahwa produk buatan Jepang merupakan yang terbaik dibandingkan negara lainnya. Sedangkan secara khusus, motor Honda diminati karena nama merek yang besar itu sendiri. Selain itu juga, Honda memiliki produk yang cukup lengkap, dan itu juga menjadi alasan kenapa Honda diminati banyak orang di Indonesia. Kemudian Honda juga menjadi pioner dalam menghadirkan teknologi terbaru dalam sepeda motornya, salah satunya folding bag. Tapi di luar kasus yang ada nih, semua balik lagi sama teknik marketing. Yamaha Malaysia sangat pintar dan tidak tanggung-tanggung untuk melakukan marketing dan jemput bola, dan ini juga dilakukan AHM di Indonesia. Ya, semua balik lagi, apapun teknologinya, apapun desainnya, semua itu hanya berdasarkan marketing. Jika punya motor bagus tapi marketingnya jelek, ya nggak bakal laku. Tapi jika punya motor bagus, kemudian marketingnya juga bagus, kemungkinan besar bisa menguasai pasar.
Ya, ini cukup berbeda kan sama Suzuki Indonesia. Marketingnya mendem, desainnya ampun-ampunan. Gimana nih menurut kalian? Lebih baik mana, Yamaha atau Honda? Oke, terima kasih untuk yang udah nonton video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini dan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!